Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat kesehatan untuk dapat beribadah dengan enak, dengan nyaman, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pertemuan kali ini Akidah Akhlak kelas 7 MTS Ma'arif NU Insan Cendekia akan kembali membahas tentang adab-adab tata krama, sholat, dan berzikir. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, marilah kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak, dari judul ini kita sudah dapat memilah ya. Ada 3 kata. Yang pertama ada kata adab, ada kata sholat, dan juga ada kata zikir. Hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu persatu. Ya. Dimulai dari sholat. Baik, sholat. Jadi, sholat dalam sehari kita diwajibkan 5 waktu ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Salat ini pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad dalam peristiwa besarnya yaitu Isra Mi'raj. Pada saat itu Nabi Muhammad diajak malaikat Jibril untuk berjalan-jalan mulai dari Makkah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Dan setelah itu Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa beliau diajak untuk melewati langit Sabtuju hingga ke Sidratul Muntaha dan kemudian di Istawa bertemu dengan Allah dan diberikan perintah sholat. Yang mana pada mulanya sholat itu diwajibkan 50 waktu setelah berdiskusi, Nabi Muhammad berdiskusi dengan Nabiullah Musa, maka disuruh untuk meminta minta keringanan sehingga sholat 50 waktu berubah menjadi 5 waktu dalam satu hari. Dalam artinya sholat itu merupakan doa. Jadi sholat merupakan doa secara bahasa ya. Sedangkan secara istilah, sholat itu merupakan sebuah perbuatan atau ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam. Yang mana dalam melaksanakan ada syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi supaya sholat yang kita lakukan menjadi sholat yang sah dan sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi sholat. Dilanjutkan keutamaan sholat. Jadi sholat yang kita lakukan dalam sehari-hari, sholat fardu, 5 waktu, dan juga sholat-sholat sunnah yang lainnya itu membawa keutamaan. Yang mana keutamaannya yang pertama adalah senantiasa orang yang melakukan sholat pasti beriman dan juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang yang melakukan sholat, melakukan wudhu, terus dia menghadap ke kiblat untuk melakukan sholat tanpa mengingat Allah. Jadi salah satu keutamaan sholat adalah senantiasa orang itu beriman yang pasti. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ingat kepada Allah. Kemudian keutamaan sholat yang kedua itu senantiasa hidup bersih. Orang yang sholat biasanya hidupnya akan menjaga kebersihan. Karena kita tahu ketika kita sholat kita wajib untuk menjaga kebersihan, bersih dari najis dan juga dari hadas. Maka dari itu salah satu keutamaan dalam melakukan sholat adalah hidupnya menjadi bersih. Kemudian keutamaan selanjutnya
senantiasa memiliki keteguhan hati dalam kebenaran dan memiliki hati yang bersih. Jadi orang yang melakukan sholat ini biasanya hatinya akan teguh dalam kebenaran. Jadi ketika dia dihadapkan dengan sesuatu yang melenceng dari kebenaran, dia akan menolaknya. Karena sholat menjaga dari perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Sehingga setelah kita memiliki keteguhan hati dalam kebenaran, sehingga hati kita juga menjadi hati yang bersih. Keutamaan sholat selanjutnya adalah menimbulkan ketentraman jiwa dan terhindar dari gangguan kejiwaan. Jadi orang yang senantiasa istiqomah dalam melakukan sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktunya, dia memiliki hati yang tentram, tidak mudah stres, tidak mudah terganggu jiwanya, seperti itu. Itulah beberapa keutamaan sholat yang bisa kita simpulkan. Mungkin sekali ada keutamaan sholat yang lain yang belum dapat atau belum kita sebutkan. Kalian bisa mengangan-angan sendiri, oh ternyata sholat yang saya lakukan membawa dampak yang seperti ini. Itu bisa kalian praktekkan sendiri. Ini tadi merupakan keutamaan sholat. Setelah kita membahas sholat dan keutamaan sholat, sebelum kita mempelajari adab dalam sholat, kita mempelajari apa itu zikir. Nah, zikir. Zikir adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengingat-ingat Allah. Tentunya dengan mengingat segala kekuasaan, segala kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara bahasa zikir adalah mengingat. Mengingat kepada Allah tentunya. Secara istilah, zikir merupakan mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya. Yang mana sifat-sifat keagungan dan kemuliaan Allah itu sangat banyak sekali. Mungkin setelah setiap hari mungkin kita telah melakukan zikir tanpa kita sadari. Karena sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Seperti kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir, dan juga tahlil yang sering kita peragakan, kita praktekkan, kita baca setiap hari setelah melakukan sholat 5 waktu. Tasbih ucapannya subhanallah, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, sambil mengingat-ingat segala nikmat yang diberikan Allah pada kita semua. Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat apa saja nikmat. Takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan tahlil, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itulah contoh-contoh kalimat zikir yang bisa kita lafalkan, kita ucapkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selain sholat membawa keutamaan, tentunya zikir ini juga membawa keutamaan. Berikut keutamaan-keutamaan dalam melakukan zikir. Keutamaan zikir membuat hati tentram. Karena ketika kita berzikir, kita selalu ingat kepada Allah. Kita yakin semua yang ada di bumi ini milik Allah. Tidak mungkin orang diciptakan tanpa mendapatkan rizki misalnya. Ketika kita sudah mengetahui itu, bahwa manusia yang hidup di dunia ini dijamin rizkinya oleh Allah, setelah kita berzikir maka kita akan tenang. Hati kita akan menjadi tentram, tidak pernah merasa was-was atau merasa gundah. Nah, yang kedua keutamaan zikir adalah menjadikan manusia tidak mudah stres dan gelisah. Orang yang sering berzikir maka tidak mudah stres. Sama seperti nomor 1, yaitu tentram hatinya, gak gelisah. Sudah saya tidak mendapatkan uang yang banyak, tidak apa-apa. Ini yang saya miliki sudah cukup. Alhamdulillah. Itu menjadikan kita tidak mudah stres dan tidak gelisah dengan pembagian Allah. Kita senantiasa ridho dan merasa cukup dengan yang diberikan Allah kepada kita.
Keutamaan zikir yang selanjutnya, zikir itu juga bisa menjadi sebuah sarana batin kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berzikir, seolah-olah kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah. Di dalam hati kita atau secara lisan, mengucapkan Allah, Allah, atau Allahu Akbar, atau Subhanallah, Subhanallah, atau istighfar, astagfirullah, karena sudah banyaknya dosa, banyak maksiat yang telah kita lakukan. Seperti itu. Itu keutamaan zikir sebagai sarana kontak batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bersikap hati-hati dalam hidup. Orang yang berzikir itu senantiasa dalam hidupnya dia bersikap hati-hati. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengingat Allah, maka kita sadar bahwa semua amal yang kita lakukan, semua perbuatan yang kita lakukan, nantinya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sesuatu yang baik akan diganjar atau diberi balasan yang baik oleh Allah. Sebaliknya, sesuatu yang negatif, menyimpang dari agama, maka kita akan mendapatkan balasan berupa siksaan. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu dan kita berzikir kepada Allah, kita selalu ingat, oh, kalau saya melakukan sesuatu yang jelek, maka akan dibalas jelek. Maka dalam melangkah dalam hidup, kita akan senantiasa bersikap hati-hati. Nah, setelah membahas keutamaan zikir, di dalam kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menerangkan, zikir ini memiliki beberapa macam, berbagai macam cara berzikir. Yang pertama, zikir jali. Zikir jali, jala, artinya jelas, terlihat, bisa dilihat, bisa didengar. Zikir jali. Yang kedua, zikir khafi. Zikir yang samar-samar, tidak terlihat atau tidak bisa didengar. Itu zikir khafi. Yang ketiga, menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, zikir yang hakiki. Zikir yang hakiki. Jadi ada 3 cara berzikir atau macam zikir menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu. Yang pertama zikir jali, yang kedua zikir khafi, yang ketiga zikir hakiki. Apa itu? Setelah ini kita belajar. Jadi penjelasannya, zikir jali adalah mengingat Allah dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih menampakkan suara jelas. Ini biasa dilakukan secara berjamaah setelah sholat di masjid-masjid. Setelah mereka melakukan sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus mereka beristighfar bersama-sama dengan suara yang bisa didengarkan. Nah, berzikir dengan suara yang bisa didengar itu merupakan contoh dari zikir jali. Jadi zikirnya mengucapkan dengan lisan yang mengeluarkan suara dan bisa didengarkan. Zikir jali itu bisa didengar atau bisa dilihat. Kemudian yang kedua adalah zikir khafi. Zikir khafi adalah mengingat Allah yang dilakukan dengan khusyuk oleh ingatan hati, baik disertai dengan zikir lisan maupun tidak. Jadi zikir khafi ini samar-samar, orang tidak tahu. Bahkan malaikat pun ada yang tidak mengetahui. Dia hanya bisa merasakan bau yang harum dari orang yang berzikir khafi. Lisannya berkata subhanallah, tapi bibirnya diam. Nah, ini zikir khafi. Zikir yang dilakukan dengan cara samar-samar, tidak kelihatan, tidak terdengar. Itu tingkatan yang kedua atau macam yang kedua menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian yang ketiga adalah zikir hakiki. Zikir yang dilakukan dengan penuh jiwa raga, lahiriah dan batiniah. Kapan saja dan di mana saja. Jadi zikir hakiki ini memadukan antara dua cara berzikir. Jiwanya berzikir melalui lisan, mengucapkan Allah, Allah, Allah.
raganya. Raganya berzikir melalui lisan dengan ucapan Allah, Subhanallah. Begitupun juga dengan jiwanya. Jiwanya juga ketika raga mengucapkan Allah melalui lisan, jiwanya atau hatinya juga mengucapkan Allah. Secara lahiriah dan batiniah. Lahiriahnya lisannya berkata Allah, batiniahnya atau batinnya atau hatinya juga mengucapkan Allah, Allah, Allah. Kapan saja dan di mana saja. Nah, zikir hakiki merupakan upaya seorang untuk selalu menjaga ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diamnya dia berzikir, duduk sambil berzikir, berdiri, berjalan atau berkendaraan juga melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zikir hakiki ini lebih mengena zikirnya. Seperti itu. Sedangkan Syekh Imam Al-Ghazali ini uh, membandingkan atau memberikan beberapa tingkatan zikir. Zikir yang dilakukan seseorang memiliki 4 peringkat. Yang pertama, zikir hanya dengan lisan. Ini menduduki tingkatan yang paling rendah. Jadi orang yang berzikir dengan hanya di lisannya saja, hatinya tidak, maka zikirnya memiliki peringkat yang paling bawah. Peringkat yang lebih baik yaitu zikir dengan lisan disertai dengan zikir ini maksudnya zikir hati, tapi secara dipaksakan. Ketika dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, hatinya masih harus dituntun untuk melafalkan subhanallah, Allahu akbar atau yang lain-lain. Jadi zikir dengan lisan disertai dengan zikir hati, namun masih dipaksakan. Itu menduduki peringkat yang kedua dari bawah. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi, zikir dengan hati dan hadirnya pada lisan tanpa dipaksakan. Jadi antaranya hati yang berzikir dan lisan yang berzikir tanpa dipaksakan. Seperti air yang mengalir. Ketika hatinya berzikir, maka lisan juga berzikir. Ketika lisan berzikir, hati yang dia miliki juga ikut berzikir. Itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang paling tinggi yaitu zikir dengan hati yang benar-benar terhujam ke dalam hati sanubari. Jadi ketika dia zikir seolah-olah dia tenggelam dalam zikirnya. Tidak terpikirkan apa-apa selain yang dia baca. Selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berzikir sudah lupa segalanya seperti orang yang tertidur pulas, tenggelam dalam zikirnya. Ini zikir yang paling tinggi derajatnya menurut Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, berikut contoh-contoh zikir yang telah kita mungkin sudah biasa kita lakukan. Zikir setelah sholat dengan membaca yang pertama istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi setelah salam jangan langsung pergi, langsung ngacir, langsung pergi dari tempat sholat. Jangan. Karena ada yang mengatakan yang seperti itu adalah sombong. Merasa sholatnya sudah baik. Maka perlu sekali kita merasa bahwa sholat yang kita lakukan ini belum baik. Sehingga ketika selesai sholat, kita beristighfar. Ya Allah, astagfirullah, minta ampun. Sholatku seperti itu, masih lupa, dan lain-lain. Jadi, seyogjanya, sebaiknya setelah sholat, kita tetap di tempat untuk melakukan zikir. Ucapan yang kedua atau zikir yang kedua, setelah mengucapkan istighfar, yaitu mengucapkan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya dilakukan atau dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca tasbih subhanallah subhanallah 33 kali. Setelah selesai dilanjutkan dengan kalimat tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali juga. Dan yang terakhir kalimat takbir atau Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Tidak jarang juga setelah itu, setelah melakukan zikir ini, dilanjutkan lagi dengan kalimat thayyibah tahlil
yang pendek, yaitu la ilaha illallah, yang bervariasi jumlahnya. Ada yang 33 kali, ada yang 165 kali, ada yang banyak kali. Jadi intinya setelah sholat, hendaknya kita selalu berzikir dengan menghadirkan hati kita, merasa bersalah, banyak melakukan dosa, dan juga yang lain. Selain itu kita juga mengucapkan atau bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Itu adalah beberapa contoh zikir yang mungkin sudah biasa kita lakukan setelah atau kita baca setelah melakukan sholat lima waktu. Sekarang adab. Adab itu apa? Tadi kita sudah membahas apa itu sholat, apa itu zikir. Sekarang adab. Adab itu adalah sering kita dengar dengan istilah lain yaitu tata krama. Jadi adab ini sangat penting bagi manusia, bagi orang yang hidup ya tentunya. Jadi adab ini hal yang tidak boleh ditinggalkan. Karena orang yang memiliki adab walaupun sedikit ilmu maka dia dimuliakan. Sebaliknya orang yang tinggi ilmunya tetapi tidak memiliki adab atau tata krama maka derajatnya juga menjadi rendah. Sehingga adab ini memiliki tingkatan lebih tinggi atau lebih utama daripada ilmu. Adab merupakan akhlak yang mulia sebagaimana Nabi Muhammad SAW diperintah Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang mana mungkin sudah sering kita dengarkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu adab sangatlah penting dalam sehari-hari. Tidak lain dalam melakukan sholat 5 waktu dan juga dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang adab dalam sholat. Adab dalam sholat itu tata krama yang harus kita jaga ketika kita sedang melakukan sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang lainnya. Yang pertama, memakai pakaian yang bersih. Hendaknya yang kita sholat, ketika kita sholat menggunakan pakaian yang bersih. Kemudian dilakukan dengan penuh ikhlas. Sholat dilakukan dengan penuh ikhlas. Walaupun belum bisa ikhlas, tetap harus sholat. Jangan dibalik. Aduh, saya belum bisa ikhlas, saya tidak sholat. Nah, itu salah. Tetap sholat walaupun belum ikhlas. Tetapi adab atau tata krama yang baik dalam melakukan sholat adalah dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, memakai minyak wangi. Ketika kita akan menghadap Allah melalui sholat, maka hendaknya kita memiliki bau yang harum. Boleh menggunakan minyak wangi. Yang selanjutnya, tubuh dalam keadaan bersih. Mungkin setelah kita berlari-lari olahraga atau apa, kita mandi dulu untuk melakukan sholat. Sebelum kita melakukan sholat. Sehingga tubuh yang kita miliki dalam keadaan bersih ketika melakukan sholat. Kemudian memakai penutup kepala bagi laki-laki. Pakai kopiah supaya rambutnya tidak menutupi tempat sujud. Adab dalam sholat. Seperti halnya kita menghadap seseorang yang kita anggap mulia. Ketika kita menghadap Pak Presiden mungkin, apakah mungkin kita memakai pakaian yang kotor? Apakah mungkin bau kita apek? Atau tubuh kita kotor? Ada misalnya ada lumpurnya? Tidak mungkin kan? Maka dari itu, menghadap orang yang kita anggap mulia saja kita harus menggunakan adab. Apalagi kita menghadap kepada Allah dalam keadaan sholat. Maka harusnya kita memiliki pakaian yang bersih, tubuh yang wangi, dan juga tubuh yang bersih. Seperti itu. Itu merupakan beberapa adab dalam melakukan sholat. Yang selanjutnya, sholat tidak dilakukan di depan pintu. Artinya tidak menghalangi jalan. Kemudian dilakukan di tempat yang bersih. Tempatnya harus bersih.
Jangan sampai kita sholat di kandang sapi, kandang ayam, atau kandang kambing, yang dimana tempat itu kurang layak atau kotor. Seperti itu. Selanjutnya, berusaha khusyuk dalam sholat. Itu dalam, bukan salah, mohon maaf. Jadi ketika kita sholat, hendaknya kita berusaha untuk khusyuk dalam melakukan sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang lainnya. Itulah beberapa adab dalam mengerjakan sholat. Kemudian, selanjutnya adab dalam berzikir. Selain sholat perlu beradab, berzikir juga harusnya dilakukan dengan penuh adab. Yang pertama, berzikir diimbangi dengan kelakuan baik. Jangan kita berzikir tetapi kelakuannya sambil berlaku jelek. Misalnya, kita berbuat maksiat dengan berzikir. Jangan. Hindari perbuatan yang kurang baik ketika kita berzikir. Kemudian berzikir di tempat yang bersih. Kemudian hendaknya membersihkan mulutnya sebelum mulai berzikir. Atau bisa dikatakan dengan cara bersiwak. Sebelum kita melakukan zikir, hendaknya bersiwak, membersihkan mulut dari kotoran. Kalau nggak ada siwak, bagaimana? Kita bisa berkumur mungkin. Berkumur 3 kali. Setelah itu baru kita berzikir. Intinya kita dianjurkan untuk membersihkan mulut sebelum melakukan zikir. Selain itu, zikir juga bisa kita lakukan kapan saja. Ada yang mengatakan, sembarang, terserah, pokoknya berzikir. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun, seperti di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 191, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita berzikir, kita boleh dalam keadaan apapun. Ketika berdiri berzikir, duduk sambil berzikir, berbaring sambil berzikir, ketika makan sambil berzikir, ketika menulis sambil berzikir, ketika apapun kita sambil berzikir. Itulah seperti yang dituliskan oleh Allah dalam surat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 191. Ya, baik, demikianlah tadi anak-anakku sekalian, sedikit pembahasan tentang adab dalam sholat dan berzikir. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya, bisa melalui WhatsApp atau media yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kira pembelajaran atau belajar bersama kita hari ini kita cukupi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin.